siang, teman-teman. Senang sekali bisa kembali bisa sharing selama masa pandemi ini. Ya, walaupun dengan online, saya percaya jika Roh Kudus yang bekerja, maka tidak tergantung dari keadaan. Kita semua akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Hari ini saya akan bawa satu topik yang saya beri judul kuasa firman Tuhan, the power of the God's word. Ya. Nah, saya ingin berikan sedikit penjelasan. Kalau ada kata firman, ya, firman word, kita bisa mengerti itu, ya, segala sesuatu yang menyangkut perkataan, perintah, janji, ide, ya, pikiran, prinsip, konsep, rencana, perasaan, kehendak, dan lain-lain, ya, yang ada di dalam diri Tuhan, ya, dalam pribadi Tuhan, ya, itulah firman-Nya, ya, firman Tuhan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan Yesus adalah firman Allah yang hidup, ya. Kita tahu tertulis dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita lihat dari sini bahwa firman itu adalah satu pribadi. Dan dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Allah ada dalam firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Allah ada dalam Tuhan Yesus. Jadi luar biasa posisi firman Tuhan, dia satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Lalu kita lihat kemudian berikutnya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita lihat semua, ya, yang kita lihat di dunia ini, ya, baik yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, apa saja yang ada, ya, yang pernah ada dan yang akan ada, ya, semuanya itu, ya, dijadikan oleh firman, diciptakan oleh firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan semua itu tidak ada. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Kita ingat, ya, dalam kitab Kejadian dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Ya. Kemudian jadilah daratan, maka jadilah daratan. Jadilah lautan, maka lautan itu pun jadi. Jadilah ikan-ikan di laut. Jadilah semua, ya, tanaman tumbuhan di daratan, ya, semuanya itu jadi. Nah, jadi kita lihat betapa luar biasanya firman Tuhan itu, ya, karena dia adalah apa yang menjadi diri Tuhan sendiri, ya. Apa yang keluar, ya, apa yang muncul dari diri Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka itu tidak akan pernah gagal. Dia akan melaksanakan persis, ya, tidak akan pernah meleset, tidak pernah terlambat, ya, persis seperti apa yang dimaksudkan. Jadi begitu powerful, ya. Nah, kemudian kita lihat juga waktu Tuhan Yesus waktu itu sedang ada di perahu dengan murid-muridnya. Kemudian kita tahu bahwa ada badai yang datang yang menerpa kapal mereka, ya, badai yang besar, angin yang kencang. Kemudian Tuhan
berkata ya dalam Markus 4, dibilang, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi kita lihat, kalau Tuhan berfirman, maka situasi apapun juga akan berubah. Apa saja situasi akan berubah oleh firman Tuhan. Akan berubah mengikuti perkataan Tuhan. Kita bisa mengerti ini, melihat ini. Kalau kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan, bayangkan apa saja ya dalam hidup kita yang stuck, yang menjadi sesuatu yang melelahkan atau sesuatu yang membuat kita terikat, membuat kita nggak bisa maju dan sebagainya, oleh firman Tuhan itu diubahkan. Kelemahan kita, semua kelemahan kita, mau sakit penyakit, kelemahan di dalam mungkin kita punya banyak temperamen yang menghambat dan sebagainya, oleh firman Tuhan itu diubahkan. Luar biasa. Nah, kemudian hal yang penting juga adalah kita mesti melihat juga siapa saya gitu ya. Nah, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Tuhan juga yang membuat kita menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali ya. Nah, firman Tuhan yaitu Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup ya. Oleh dialah kita menjadi ciptaan baru ya. Dahsyat sekali ya. Apa saja firman Tuhan yang bekerja ya. Dan itulah yang terjadi. Persis tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kita adalah anak Allah ya. Dikatakan Tuhan Yesus sebagai yang sulung, Allah adalah Bapa kita adalah anak raja, kita warga kerajaan Allah, kita adalah ahli waris. Lalu dikatakan kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Itulah firman Tuhan ya. Jadi luar biasa siapa diri saya ya. Kalau kita betul-betul mengerti ini dan diterangi oleh firman ini ya. Benar-benar hati kita itu dikuasai ya, oleh perkataan Tuhan ini, oleh apa yang dikerjakan oleh firman ini ya, di dalam Kristus ya. Jadi dahsyat sekali. Nah, kemudian kita lihat dikatakan juga, kita bicara mengenai Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi kita lihat bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan ya. Mengapa Roh Kudus dianugerahkan kepada kita? Ya, nah itu jelas sekali ya. Kita masih ada di dalam tubuh yang lama. Karena kita masih ada di tubuh dosa ini, kita membutuhkan, Tuhan tahu, tanpa Roh Kudus maka kita tidak bisa mengalami firman Tuhan itu bekerja. Itu sebabnya dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus berkata-kata sesuai apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Termasuk hal-hal yang akan datang. Ya. Roh Kudus juga yang memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi betapa luar biasanya Tuhan itu mengasihi kita. Dia sudah melahirkan kita kembali ya, menjadi anaknya, lalu dia memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengalami ya, apa saja yang sudah dia sediakan, yaitu yang di dalam firman-Nya. Ya, semuanya itu bisa kita alami. Ya, tapi tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa memahami itu. Ya, kita tidak bisa ya, hidup di dalam firman Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi ada satu quote yang menarik dari satu hamba Tuhan. There is nothing original in reading Holy Bible without the help of Holy Spirit. Ya, tanpa Roh Kudus, ya, maka Alkitab ini hanya sederetan tulisan-tulisan. Ya, kita bisa beli di toko buku rohani dan sebagainya, hanya sampai pengetahuan. Tapi supaya firman itu betul-betul masuk dalam hati kita, dan firman itu bekerja mengubah dan menjadi realita dalam hidup kita,
itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi luar biasa sekali. Pertanyaannya adalah, terakhir adalah, kita mau hidup dengan apa? Kita mau hidup dengan pikiran kita sendiri? Ya, kita mau hidup dengan narasi-narasi kita, hikmat kita, atau mau hidup dalam firman Tuhan? Ya, itulah yang penting sekali kita menentukan. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa diri kita ini siapa di dalam Kristus, ya, maka sebenarnya ya, ada hal yang luar biasa yang disediakan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, firman-Nya sungguh berkuasa. Ya, dan oleh Roh yang ada di dalam diri kita, ya, kita tidak hidup lagi berdasarkan apa yang kelihatan. Fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita, bukan berdasarkan krisis yang terjadi, pandangan siapapun juga. Tidak tergantung dari segala pendapat orang atau perasaan atau apapun juga. Ya. Tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang membuat hidup kita luar biasa. Kenapa? Karena semua yang dikatakan dalam firman Tuhan menjadi realita dalam hidup kita. Terima kasih. Semoga kita menjadi seorang yang words minded. Pikirannya firman, God's minded, single minded, yaitu firman Tuhan. Amin.